Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ali Ahmad ya. Di sini yang akan dibahas adalah pengendalian keamanan sistem informasi. Kontrol-kontrol yang dapat dilakukan untuk mengamankan sistem informasi antara lain yang pertama adalah kontrol administratif, yang kedua kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem, kontrol operasi, kontrol proteksi fisik terhadap pusat data, selanjutnya kontrol perangkat keras, selanjutnya akses terhadap sistem komputer, terhadap akses informasi, terhadap bencana, terhadap perlindungan terakhir, dan kontrol aplikasi. Kontrol administrasi dimaksud di sini untuk menjamin bahwa seluruh kerangka kontrol dilaksanakan sepenuhnya dalam organisasi berdasarkan prosedur-prosedur yang jelas. Kontrol pengembangan dan pemeliharaan sistem. Untuk melindungi kontrol ini, peran auditor sistem informasi sangatlah penting. Auditor sistem informasi harus dilibatkan dari masa pengembangan hingga pemeliharaan sistem, memastikan bahwa sistem benar-benar terkendali. Kontrol operasi dimaksudkan agar sistem beroperasional sesuai dengan yang diharapkan, termasuk dalam kontrol ini yaitu pembatasan akan akses terhadap data, kontrol terhadap personel pengoperasian, kontrol terhadap peralatan, terhadap penyimpanan arsip, dan pengendalian terhadap virus. Kontrol proteksi fisik terhadap pusat data untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pusat data. Faktor lingkungan yang menyangkut suhu, kebersihan, kelembapan udara, bahaya banjir, dan keamanan fisik ruang perlu diperhatikan dengan benar. Kontrol perangkat keras yaitu untuk mengantisipasi kegagalan sistem komputer. Terkadang organisasi menerapkan sistem komputer yang berbasis toleransi terhadap kegagalan. Sistem ini dapat berjalan sekalipun terdapat gangguan pada komputernya. Kontrol akses terhadap sistem komputer. Untuk melakukan pembatasan akses terhadap sistem, setiap pemakai sistem diberi otorisasi yang berbeda-beda. Setiap pemakai dilengkapi dengan nama pemakai dan password. Kontrol terhadap akses internet. Kontrol terhadap akses informasi. Ada kemungkinan bahwa seseorang yang tak berhak terhadap suatu informasi berhasil membaca informasi tersebut melalui jaringan. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, alangkah lebih baiknya sekiranya informasi tersebut dikodekan dalam bentuk yang hanya bisa dibuka oleh yang berhak. Kontrol terhadap bencana. Suez 1998 membagi rencana pemulihan terhadap bencana ke dalam 4 komponen. Yang pertama, rencana darurat, kedua, rencana cadangan, selanjutnya rencana pemulihan, dan selanjutnya rencana pengujian. Kontrol terhadap perlindungan terakhir. Kontrol terhadap perlindungan terakhir dapat berupa rencana pemulihan terhadap bencana, asuransi.
Kontrol aplikasi adalah kontrol yang diwujudkan secara spesifik dalam suatu aplikasi sistem informasi. Wilayah yang dicakup oleh kontrol ini meliputi yaitu kontrol masukan, kontrol pemrosesan, keluaran basis data, dan yang terakhir kontrol telekomunikasi. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.